بسم الله الرحمن الرحيم. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu, tapi nanti mati jo. Cubalah nanti. Baranaka sehat awak, nanti mati jo. Labara umur Ustaz gitu, 71 tahun gitu. Oh, tulah patut mati mah Ustaz. Iyo, Nabi 63-nya. Tapi bamang ko alun mati jo. Sabanyak ko jamaah, ya Allah, berilah Ustaz ini kesehatan. Amin kecil. Tu ndak mati je nak. Ko adona nama menyumpah cik-cik kena dalam mati lah. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan dalam hidup ini. Andaikan kita meninggal diberikan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi bismillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita meninggal. Jadi tidur itu sama dengan meninggal. Kenapa? Karena orang tidur tidak tahu apa yang terjadi sekelilingnya. Walaupun napas orang tidur itu lebih keras dari orang duduk. Kan kebanyakan orang tidur itu ngorok. Tapi dia tidak tahu. Maka orang tertidur itu ada yang kemalingan. Kalau ada orang berencana maling hartanya, kenapa? Dia tertidur sama dengan orang mati. Para jemaah yang terhormat, itu sudah berlaku kepada kita sesuai dengan usia kita sekarang. Kalau saya kemudian dibangunkan oleh Allah pagi, dimatikan malam, itu sudah 71 tahun. Dan berapa tinggal lagi masa hidup kita, tidak ada kita yang tahu. Bapak Ibu yang hadir ini pasti tahu berapa isi koceknya. Walaupun Bapak Profesor Doktor dan tidak tahu berapa sisa umurnya. Kalau kematian sudah datang, tabuh di gua tigo badan baganjua babalik pulang ke tampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah badarun aye pamandian balasi bunyi cabik kapan dikocong di kabik limo langkok si tanggi aye bungo bararak badan ke surau tibo di surau dibujuakan mair yang salat ampe takbir sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan tagolek di liang lahat tanah sebingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan salai badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo sipud yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Ya cerita coba ulang balik. Ya bahasa kitanya ndak kembali lagi kita ke dunia ini. Dan tidak ada orang mati itu rindu untuk kembali walaupun hartanya banyak tinggal. Pulang saja juga sekali setahun kan lah jadi Pak tiap hari raya. Tidak ada. Ya kan? Makanya kaum muslimin, saya kemarin pergi wirid ke Duri, di atas mobil diputarlah kajian Buya Hamka. Yang Buya Hamka itu sekarang kajian-kajian beliau di dalam kaset tape recorder itu bapak-bapak di YouTube kan, tapi yang ada fotonya dan suaranya. Nah, bapak lihat nanti di HP.
bernostalgia kita dengan ulama besar yang terkenal seluruh dunia. Apa kata beliau? Berapa ukuran hidup kita di dunia ini? Kita di dalam rahim ibu kita berapa tahun? Berapa bulan? 9 bulan 10 hari. Kita terkurung, yang namanya rahim itu dalam surat Az-Zumar dikatakan fi zulumatin thuluth, 3 kegelapan. Jadi rahim ibu kita itu dibikin oleh Allah sangat baik sekali karena kita aman. Karenanya aman kita tidur di sana. Lihat tekanan ada Pak. Jambon tak tekanan. Begitulah Allah Pak. Ketika kita dalam rahim itu, kita belum diberikan oleh Allah daya tangkap apa yang ada di sana. Tapi kenapa bisa kita selamat? Kita makan minum dengan sari pakanan yang dapat dari ibu kita, pernapasan juga dari ibu kita yang dikirim melalui plasenta. Dari hari ke hari kita bertambah besar, kita kemudian lahir ke dunia. Bagaimana kita lahir ke dunia? Bunyi pakik sepanuh kampung cando pendeka tampak lawan. Mamaki menyorak-nyorak balai samo dengan darah. Kenapa? Karena manusia itu lahir untuk berjuang fi sabilillah, sesuai dengan janjinya dengan Allah. Alastu bi rabbikum, ini janji dulu. Apakah kamu mengaku bertuhan kepada saya? Qalu bala syahidna. Semua manusia ini menjawab, kami jadi saksi ya Allah, engkau Tuhan kami dan kami akan patuh kepadamu. Itu janji kita semua. Tapi lalai kita ke dunia, ada orang jadi gubernur, ada orang jadi presiden, ada orang jadi menteri, ada orang mencari kotak pitim saji. Banyak kita yang lupa dengan janji itu. Kalau di Minang diselewengan orang pepatah, janji biasa mukie, titisan biasa laput. Kalau titisan biasa laput, ya. Tapi kalau janji binaso mukie, maka manusia yang mukir janji dengan Allah akan binasalah dia nanti di akhirat. Sedangkan kita lahir itu kan langsung bernapas. Napas itu dihirup dulu melalui paru-paru kita. Itulah umpamanya hidup dunia ini Pak. Satu tarikan napas dan satu hembusan. Hanya itu hidup dunia. Berapa napas sesudah itu lagi menjelang kita meninggal, itulah kehidupan akhirat. Tapi hidup di dunia yang satu napas itu, kita cakar-cakaran, kita saling mendengki, kita saling memfitnah untuk memperebutkan dunia ini. Jadi manusia ini banyak tertipu dengan dunia yang mata qalil. Dunia itu kesenangan yang sedikit. Kalau saya berapa tahun lagi Pak hidup, akan bernapas terus tuh. Ya kan? Sedangkan hidup di dunia ini untuk saya, untuk Bapak, hanya tarikan napas dan hembusan satu kali setelah kita lahir. Itu dunia. Kemudian sebulan yang lalu saya diundang pula oleh orang Minang di Jawa Timur. Bapak-bapak dibawa ambo ke Madura. Jadi sampai juga kaum muslimin ambo berfikir-fikir apabila ambo mencari jambatan Suramadu tu. Umur lah 70, pensiun 2 jutanya. Apabila ambo sampai ke sini. Saya ke Patabang sabar tu. Tapi di Allah ada caranya. Japui orang gaik nak bau bantu mengaji. Itu gitu Allah. Nyo fasilitasi sadanya. Malah bisa bawa anak untuk menemani saya yang telah tua ini. Dibayarkan pula itu pesawat 2 kali itu Pak, Padang Jakarta, Jakarta Surabaya. Berapa beliau-beliau itu menyiapkan dana. Tapi karena ingin melihat ustadz yang di dalam YouTube ini hadir, hanya pokok isadonya. Iya kan?
Malah katanya Pak bau lah ibu bagai ibu nang kari bau tu ndak ada lah ba mangko ndak ada ke dipancuang talang katurak diambil ke sambang dadiah labihnya ke kayu tundo malang ndak bisa ke ditulak muju ndak dapat ke diraya lah berpisah badannya nyau lah singke pandang ke dunia panjang pandang ke akhirat cupak panuh gantang balanjuang angok babalik kenan punya cuba lah dapat kemati bini ya kan ambo nalah mencuba tapi Allah membujuk ambo Pak taruh di bawah raun di Allah surpikokan supaya jam itu di rumah kemati bini namanya mah ya kan kamu akan bertemu dengan berapa jamaah saya takdirkan dari Stawardi walaupun umurmu sudah tua untuk safari dakwah ini engkau akan bertemu dengan beberapa jamaah selama tanggal 4 sampai tanggal 8 nah kini kau kecik Pak Tony tadi ampe wirid kau subuh, zuhur, maghrib, isya diletakkan salah 5 juta peloknya cik saji kau Pak warabitih tak kuam bawa mempakiruan ya kan bertambah tak pensiun nampak bertambah ya kan untuk ada ustaz lain tujuan ni tanya oleh untuk ada lah nampak ya kan karena saya sering menyampaikan bagilah rezeki itu kepada yang berhak menerima mudah-mudahan bapak-bapak apa yang saya katakan saya juga bisa mengamalkan amin ya ana baca lihat jambatan Suramadu tu Pak mbo tanya ke orang berapa panjangnya kira-kira 6,5 sampai 7 kilo tidak ada restoran tidak ada masjid turun saya di sini bapotonya tangkok di polisi jadi sepanjang-panjang jambatan hanya untuk lewat pergi ke seberang sana itulah dunia ini jembatan untuk kita ke akhirat tapi banyak kita tertipu dunia ini Pak malah tidak saja kaum muslimin menganiaya diri banyak orang di dunia ini menganiaya diri menganiaya keluarga menganiaya istri anak menganiaya bangsa dan negara orang korupsi itu Pak kemaniaya bangsa dan negara serta rakyatnya ya enggak Bu Pak walaupun apa ibu nan dari Minang lah lama merantau di Pekanbaru nan kepindiang jorangi lay tekanah rangi menggigi awak darahnya ambil kapindiang menggigi awak darahnya ambil tapi kapindiang busuk rangi indah lay tahu Pak sebabnya lay lah salamu kau hidup tidak tahu ya lambo kanan kok lupa Pak ambo kanan awak kok kami itu Pak sebenarnya kami penceramah kok tidak majai jamaah mengamalkan ayat watawasau bil haq watawasau bisab ustad kalau ada melenceng jalannya Pak bapak ajalinya jangan dipedia saya ya kan betulkan dia kembali kaum muslimin para jamaah rangi mangkondak busuk nya dipicik Pak nyonya minta darah awak dulu pailonya minta ustaz kalau apa lalu ada rangi Pak ke telinga awak tu dah udah kan tahu badan bo ketek tapi paru imbo apa perlu lo diisi minta darah udah seketek aja barunya ambil Pak barunya gigi Pak kalau kepindiang sawah sanda awak di dindiang langsungnya pentak mengok ke belakangnya lari ke dalam nyo cilok saudara atau kau busuk nyo kalau dipijit jadi orang-orang korupsi gua kalau ndak tobat nyo bau kepindiang sadaya dekiran
Jadi banyak orang tertipu dengan hidup di dunia. Jadi jambatan baraka panjangnya hanya untuk sekedar menyeberang ke tempat yang kita tuju. Kita hidup di dunia ini maju atau mundur? Maju, Pak. Maju ke mana? Maju menuju Allah. Saya kalau pulang ke Baso dari Padang, Pak, ambo orang Baso Bukit Tinggi, Pak, Kecamatan Baso. Orang Baso balang-alang, orang Tabi mengumpat tali, kok le kayo dunia takambang laban sek bayi buati. Pulang ambo kini ke Baso tu, Pak, bertemu anak SMA, nak do nanamu bauda jambol. Bila pulang nyek, kan? Malam mau tiba nyek. Ya kan? Kenapa? Dia lihat kita sudah tua. Ini bapak-bapak, itu akan berlaku terus. Akhirnya nanti kita lemah-lemah, sakit-sakitan, ya kan? Dirawat, meninggal. Walaupun tidak begitu mutlaknya semua. Jadi pagi ini ternyata alhamdulillah jamaah Masjid Raya Al-Ittihad, ya, sekitar perumahan Pandau ini dibangunkan oleh Allah kembali. Untuk itu karena kita tahu bahwa ada safari dakwah dari Ustadz Ristawadi, kalau dibandingkan jo anak ambo Ustadz Samad, itu ilmu ambo tu ndak manga-manga do, Pak. Karena ambo lapih pesantren saya. Ilmu kurang sekolah tangguang mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo ke bacurito. Tak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'alo si buto ke membimbing. Jadi pagi kini kita bercerita saja. Jangan banyak tanya apa gambo ko, ndak tawari dah. Ndak tawari tanya dah mbak. Bertanya jo Ustaz Samad sana. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kaum muslimin, cerita awak pagi kini. Jamaah sudah mulai berangkat ke tanah suci. Ada sebagian kita masih berpendapat, kenapa bapak belum pergi juga menunaikan haji? Alunado panggilan. Ini salah jawabannya. Belum ada kesempatan. Kalau panggilannya semenjak Nabi Muhammad sudah ada. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Engkau sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Itu panggilan. Yang kedua, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban bagi manusia untuk pergi haji merupakan hak Allah, man istata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup berjalan ke sana. Jadi sudah lama. Jadi kaum muslimin, para jemaah, kalau ditanya orang jangan ada jawabannya belum ada panggilan. Saya belum ada kesempatan. Anak ambo di SMA, kemudian ambo pegawai rendah, kuliah lo badu, ya kan? Istri sakit-sakitan lah balangganan jo apa, jo rumah sakit. Jadi uang saya habis semua. Belum ada kesempatan. Saya berdoa kepada Allah, nanti suatu saat saya bisa berhaji. Kaum muslimin yang terhormat, jamaah yang akan berangkat di atas tanggal 15 Zulqa'dah ini, itu namanya gelombang 2. Yang sebelumnya gelombang 1. Yang jadi problem sekarang bapak-bapak, kalau seperti saya ini, andaikan dulu tidak ditakdirkan oleh Allah saya pergi berhaji, Pak, kini ambo mendaftar, umur ambo 71, menunggu 35 tahun, lagi sampai umur ambo 105. 71 ko selah gero. Kalau kue jo ambo ko paala ba ini ambo mal 3 tahun ini. Kolah layu aja doanya. Iya kan? Itu
35 tahun menunggu 105 tak mungkin, ya kan? Kita tidak mendahului Allah ya. Nah ini Pak, apa penyebabnya apa ini? Orang mungkin sebahagian tidak menyimakkan ayat tadi dalam surat Al-Imran ayat 96 97 tadi. Orang wajib haji itu manis tata'a ilaihi sabila, orang yang sanggup. Jadi selama hidup kita orang Islam ini Pak, tidak berkesanggupan pergi haji, tidak ada biaya, tidak berdosa Pak. Tapi ada namanya batalangi pitihnya dari bank, sehingganya orang yang tak mampu satu lo memakai pitih bank tu mendaftarkan diri dapat nomor persi, tapi antri namanya haji kredit Pak. Jalan Bamang Koacok macet Pak, ini tahu Pak, otorami Bamang otorami di jalan Ustaz, banyak kredit di bawah sekretu keluarga aja itu penduduk aja, DP 5 juta Allah tak bawa kalia pulang, ya kan? Ini apa-apa ini atau dipindah lo ke haji macet lo haji kok. Jadi andaikan dikembalikan seperti dahulunya, saya dulu mendaftar Januari, ya kan? April berangkat, ya, Januari tahun 1994 April berangkat, begitu dulu. Jadi yang seperti ini semenjak kapan? Semenjak tahun 2007. Jalannya lagi 9 tahun menunggu. Sudah tu dah balik, sudah tu kini lah sampai 35 Pak. Kemudian pitih nanti simpan tu nya pakai lo dek kawan pembangun jembatan makan. Ini apa-apa tadi. Ya kan? Kawan tu mana main laporan? Jadi ada DP Pak. Itu tanda tangan saya aja. Ini. Jadi jamaah yang belum pergi haji, andaikan tidak mampu, tidak usah kredit Pak, tidak berdosa awak, tidak payah haji do. Kalau tidak, Allah mengecek itu. Kemampuan itu ada uang belum bisa juga pergi Pak. Kalau yang 3 lagi nggak ada. Pertama apa? Badan sehat. Itu sebabnya orang yang telah mendaftar harus melengkapi dulu pergi ke puskesmas, periksa kesehatan, ya kan? Sakit kini kan 2 sebab, tidak sakit gula, sakit gilo, ya kan? Banyak orang sakit diabetes itu sekarang. Kalau diabetes ini periksa di puskesmas. Bukannya larang naik haji, patuhi nasihat dokter. Orang kok tidak patuh itu. Ketika periksa kesehatan yang kedua, tambah parah sakitnya. Ya kan? Tidak diizinkan dek dokter pergi. Agaknya kempiti hambo ma Pak. Hambo pai mati saya ke Makkah tu jadi aja. Ini salah Pak. Paradigma ini harus dibuang. Kita pergi ke sana itu para jamaah untuk beribadah. Pulang balik ke tanah air kalau kita minta jangan matian nambo siko ya Allah. Kunda orang Minang banyak mah, ikan baniak mati di Makkah, rancak di Pekanbaru ko mati daripada sana. Kubur lenggek-lenggek tu hendak jalan tu nama nan tulang awak. Kalau dibuat kubur ada siko saya nampak hendak temuai nak. Jadi ke Mekah itu pergi haji, iya kan? Bukan untuk tapi kalau ditakdirkan kita meninggal di sana, ajal itu sudah ketentuan Allah, tidak dapat kita bantah. Nih. Jadi kalau tidak sehat, tidak diizinkan pergi Pak. Yang ketiga apa? Menguasai ilmu manasik. Walaupun Bapak profesor doktor Pak, di bidang lain, apa baca saya buku tundak pai-pai Pak manasik bantu ayam gadang masuk surau Pak tiba sinan itu saya tak tentu nang dia malah ayam berkukuk tu dimasukkan ke surau nak pandai kukuk itu Pak, cubalah Pak Iko
sudah mengaji kau kan ada ayam jantan nan mau tu makukuk 3 lenggek kukuknya mah kuku masuk engkau saji kau itu sekecilnya lah dia mah nak benar kukuk tu cameh cakau salah dah biarnya ya. Sebab manasik itu bapak-bapak ibu-ibu selama 9 bulan setelah kita mendaftar itu 65% praktek, 35% ceramah. Karena ibadah itu ibadah badan namanya dibawa. Iya kan? Mampu dengan ilmu manasik sudah tu alai. Nagari nan dituju ko lain dak ke sadang parang orang sini. Apakah negeri ini aman? Baladil amin, tetap seperti itu. Negeri yang aman, Makkah dan Madinah itu. Kalau perang orang di sana juga kaum muslimin kita tidak diwajibkan pergi ke sana. Nagari bos sana nak pergi ke sana. Tapi kemampuan mengenai uang bapak-bapak para jemaah itu tidak orang punya uang saja pergi haji itu. Saya dulu berangkat tahun 94 itu Pak, itu pesawat Garuda nan Balengge itu Boeing 747 itu isinya sampai 150 orang. Yang di dalam pesawat itu dari Kabupaten Agam dan dari Kabupaten Solo. Kurang 45 orang. Kami di Indaruang ada 45 orang. Kamilah yang mencukupi pesawat itu. Kan tak boleh setnya kosong. Apa cerita-cerita lah dari pesawat tu Pak. Apa baralah maunya menabung bisa pergi haji. Tak ada mau menabung dah Ustaz. Bacaranya banyak piti apa. Rumah saya tergusur di Aur Kuning, orang membuat jalan lintas. Sesudah diganti dan saya bikin rumah, masih tersisa uang penggantian ini sebanyak 15 juta. Hari itu ongkos haji hanya 6.900.000. Saya daftar sama ibu. Dapat 2 orang kami. Maka haji kami ini namanya haji mahsur, haji penggantian rumah karena gusur. Jadi itu tidak bisa diperkirakan perkara uang ini, ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, kalau saya dapat karyawan teladan di PT Semen Padang, nanti nyobain di Semen Padang Pak, awak mau undang tetangga, silaturahmi awak ke pai jauh awak pai jauh tu kan sama gunung Jokabui. Angin baseru bakutiko, kutiko angin baseru tulak balakang malah kita gunung jangan lupa di kabui, kabui jangan lupa di gunung. Anak awak ketek-ketek tu dipitaruan ke tetangga. Diimbau lah tetangga kau makan, tu diimbau orang siap mendoa. Orang Pekanbaru kau hebat Pak. Kau mendoa orang di Sumatera Barat tu lah. Dari mana Ustaz mendoa? Dari siap. Iya kan? Kini orang Sumatera Barat itu tukang doa orang Siak namanya. Acik biaya mendoa tu saya nanti dibiayai Semen Padang Pak. Sadonya dibiayai. Makanya sabut lah ada kawan-kawan kami nak dapat karyawan teladan tu Haji Bidin, Haji biaya dinas. Ko anang kanyo sabut lah awak lah dah. Dapat alhamdulillah. Jadi kemampuan mengenai uang, ada kemampuan dengan ilmu. Ada orang yang ilmunya banyak Pak, tiap tahun di bawah orang membimbing haji, walaupun itu tidak haji wajib lagi. Begitu Allah mentakdirkan kita masing-masing ini. Makanya kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, tidak perlu para jemaah merasa tidak senang dengan orang berpangkat, merasa tidak senang dengan orang kaya. Itu semuanya takdir Allah. Ristawardi yang kurang pendidikan agama ini Pak, tapi ditakdirkan oleh Allah amuh seorang mengimbau. Kita imbau je lah Ustaz Kelera tu je. Ya. Hendak di YouTube segitu dah ngada je.
Kalau ilmu ambo sama jawab mengubah kacang, pak nan tahu kulit arinya jo bijo sapahnya. Nan isi kandungan kacang tu ndak tahu ambo. Dia paknya banyak tanya kalau sudah ambo ceramah niang sana. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, itu mengenai haji jan kita baru tang. Tak apa, tak payah naik haji dah kalau tak mampu. Tahun 2006 pailam boleh pak, ambo bawa ibu lah. Kutiko tahun 9 Malay 9 sampai tu, tak ada biaya dah pak untuk ambo ibu. Kenapa? Ambo salamu sampai balik tahun kerja Semen Padang pak. Itu golongan ambo rendah, jabatan ambo namanya helper. Helper tu nampak yang bawah mah pak. Kalau di bahasa Inggris kan ada cile namanya general service, menyampaikan zaro, tukang kek semen. Sudah tu pindah lo ke maintenance, oil man, menukar minyak kumua. Ya kan? Jadi saya tidak mampu menabung untuk beli tanah dan bikin rumah pak. Dah baca ronyo ambil rumah dah kecil orang rumah ku anak mamak kau pak, nyo kanak-kanak nyo pak. Ya, ke diambil di ruang rumah tu pak, pangkek rendah lu dapat leh. Nyo 1, 2, 3 sampai 5. Kapan saya bisa dapat? Setelah Perumnas 5. Karena di sana itu kriterianya bukan tinggi pangkat lagi, tapi banyak anak. Kalau tidak dapat ya malah. Lawan anak ustaz cek kepala 5 pak. Ustaz dapat lagi. Rumah tu rumah BTN, bangunan tidak normal. Ya kan? Adi sambuang dulu pak, mengkota mue anak 5 tu lalu di dalam. Ya kan? Talunggu piti seketik adi sambuang rumah tu kelakang 4 meter. Jadi tidak mampu babu. Tak payah ibu haji 9 sampai tak ada dah selepai. Mendoa sudah sinan suatu saat nanti bisa lah payah berdua. Tahun 2006 pak, indak jombo membayar untuk ambo dah. Di bawah lo membimbing jamaah namanya haji kosasi, haji atas ongkos dikasih. Alhamdulillah dapat pitih untuk membawa ibu lah. Apa dua-dua kami payah. Tahun 9 sampai itu Pak Acok menangis hamba seorang sinan. Panas ketika itu sampai 51 derajat Celcius. Di kopor kita itu dimasukkan di orang Garuda semprot Pak. Tuan dua ketek je di KBN siko pakai tali, adi semprot taruh. Supaya kita jangan kekeringan. Ya kan? Panas 51 orang suami istri lah bado-adonya dan suami mensemprot istrinya. Awak bantu junjung tak pakai kacang sesina bini tak ada. Ini bapak. Iya kan? Itu. Jadi apa kaum muslimin, yo elok awak pai berdua-dua le. Ya kalau mampu ya. Kalau mampu. Itu. Kalau ada jamaah yang datang pagi ini yang akan berangkat tahun ini, ya kan? Ada orang bertanya apa bekal yang akan dibawa. Kalau mau celiak orang rumah mbak pak, nyo lah makna dia nyo semelado tanah, nyo buat semelado tanah tu semasak-masaknya, ya kan? Lama merahnya, hanya bungkus je plastik ketek-ketek. Sudah tu nyo buat lo dendangnya pandai masak pak. Sudah rancak memasak santiang lah tu. Ya kan? Iko bini rancak awaknya suruh saya beli sambal siang malam. Ya kan? Iyo rancak bini pak ustaz tu kalau menurut mata ambo yo pak. Ambo nak minta persetujuan apa dah. Sebab rancak tu relatif menurut mata yang memandang. Ya kan? Tapi ciri-cirinya bini ustaz tu mengkorancak kecil ustaz. Pertama mukonya pauh dilayang, hidungnya coda suntungga antara pesek jo mancuang.
ya kan. Abuknya dari tiang galak bapiciang. Kalau nyo minum ayo putih aku nampak meli aja. Ya Allah ya Tuhan. Itu nanti ada gini. Lai dapat pantun orang kamatim ini. Ada bacaan pagi. Dari bayang kata lauk. Ada ndak nan orang bayang pesisir? Balindiang kampung Rambatan. Itu betul sangkat. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu ombak di Muaro. Riak memacah ketapian. Tamanuang badan jago lalu. Dicaliak suok jokida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasua nan lahpai. Jatuh badarai ayamato. Ka Allah saja berdoakan. Cubalah dapat nanti. Lain lo ibu-ibu hati dia. Ya kan? Ya bawa orang makan, petang bawa makan di Sitoni. Ya kan? Nasi itu di luar letaknya, makan dalam. Orang mengalih malam kuat segala angin sambanya. Atau tabi lo yang matu mau sedang nyok nasi. Orang rumah ambo tu kalau makan pak, ambo hanya belipik tangan itu di meja. Di dunia udah makannya. Sebab ambo makan tu cangok pak, tabi seleronya kalau menceli ambo makan. Orang nama itu nanti ada nih. Kali ganti na lain kok jauh panggang dari api biku. Bapak. Kamalo pergi kajian. Kita lanjutkan haji tadi ya. Apa perbekalan yang akan kita bawa? Bukan makanan tadi. Bukan kue-kue. Malah ada orang perokok, Pak Nyobali rokok baslov masuk kopor. Ya kan? Ndak itu perbekalan pergi haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya ditentukan. Sajak bulan puasa pak ko ado haji reguler ko diatur dek pemerintah bulan puasa pa ile kerencak tu. Tapi ndak mungkin, tentu kadang jauh aja bertambah kadang biayanya. Boleh kita melakukan haji ifrat di bulan puasa tu? Boleh, tapi berbulan-bulan awak ndak tangga pakaian ihram. Larangannya banyak. Maka diatur berangkat bulan Zulqa'dah ini. Dan orang yang pergi ke Madinah dianjurkan haji tamattu. Karena musim haji nanti tanggal 9 Zulhijjah, berangkat ke Arafah tanggal 8. Jadi kalau haji tamattu didahuluan atau namanya umrah wajib, kita boleh disilakan oleh Allah mendahulukan umrah, tapi karena awak dando. Setiap nan dilangga ado dan dando. Maka kita disuruh membayar dam, menyembelih seekor kambing. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah di bawah dari ayat tadi? Wa tazawwadu. Berbekallah kamu. Inna khairal hadis taqwa. Sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah bekal takwa. Ya kan? Kalau orang yang pergi haji itu bekalnya takwa, macet AC misalnya di ruangan tu hari yang ya kan? Ya Allah, ini takdir engkau untuk saya. Saya sabar menerima ya Allah. Atau kalau orang takwa pak, kalau orang tak takwa marabonya pak, maraboin tak lo ke orang hotel tu ke ketua rombongan jo ketua regu ketua kambang gaji mah. Ketua rombongan dapat 300 rial, ketua regu dapat 150 rial. Tu mengangkang saya urus lah saya. Ini pak. Ini kalau tidak ada takwa. Jadi orang takwa akan sabar, orang takwa akan tawakal, orang takwa tidak akan mengupat, orang takwa tidak akan berkecil hati. Kalau haji reguler tu bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, memang untuk makan itu bapak-bapak, kalau dibandingkan di rumah makan awak di Padang, di Pekanbaru, ya tidak mangga-mangga rasanya. Ya Allah, ini takdir saya makanan dapat ya Allah. Baca rohnya Pak Ustaz, kutiko samba tu kenyo ndak masak mana dah.
Aku tikuak menggigit tu pokok hidung. Sudah tu lah dikunyah sebentar disiram juga iya. Nam perlu masuk kemari. Pindah lama pada nak. Kalau dikecil dak lama, sinan datang sakit. Ya kan? Karena tubuh kita ini tubuh materi, makanannya juga materi. Rohani kita itu ditiupkan Allah, makanannya juga yang santapan rohani seperti kita sekarang ini. Harus datang awak wirid kau pak, itu santapan rohani namanya. Walaupun sambil lalu, tak pak. Bagaimana kau tahu Ustaz orang lalu ambo kat tertinggi dua-dua. Lain tak pak Ustaz, tak pak kalau menurut ambo pado mau tak. Ustaz mengaji mau tak lo, tak pak lalu. Cuma dari Padang Ustaz datangnya lah gaik lo awak lalu lewat terati kan. Tapi tidak ada apa-apa. Lalu puyuh katanya. Puyuh kalau lalu kan itu saya. Cerup. Lalu bila lang. Yang makan tu hanya lalu lah lihat. Lalu bila lang si kuat lah. Cuma kalau lalu kau mendengar kaji, tidak efektif kita dengar. Sebelum ada reksona pak, jual orang mau bek ketiak. Jo turisi daun kuning jo sadah. Dia bui selayang, tu dimasuk ke tempuruang di Kariangan melihat. Sudah mandi ya dari itu. Ainyo mananyo anu bek tu, nyolalo, ya kan? Tiba di rumah kau tanya di bininya, au bek ketiak udah tu je. Kecik apa tu tarasi je daun kunyit. Ya kan? Nang kecik orang kamu bek turisi. Kalian tak lupa turisi dah. Katanya kalau tarasi je daun kunyit di rumah ketiak tu tambah busuk. Itu kelemahan kalau lalu mendengar kaji. Baan tak baan. Lain sihat dia bapak ibu. Ndak bah ditambah seketik lah. Biko lama mana biko. Bah itu ko ado na jamaah ko nang baru nikah nya nak bertemu je bininya. Ustaz ko lu nyoranti ngaji ni. Ada ndak nang baru nikah? Ndak lah nikah lah lama saya. Alhamdulillah. Bapak Ibu kaum muslimin yang terhormat. Setelah itu kalau ada jamaah yang hadir ini, ya kan, akan pergi haji, namanya padusi pak kan dari tulang bengkok, tulang rusuk bengkoknya ke dalam. Asa mencalik kawannya belanjo, hanya nak belanjo tu, ya kan? Di Madinah sebarulah belanjonya, nyobali cerek sekadang meja gua, ya kan? Kuning warna cerek tu. Abiko ke membawa ke Makkah, awak berpakaian ihram untuk melakukan umrah. Setelah kita di Birhali kita berniat nawaitul umrah wa ahramtu lillahi ta'ala. Saat itu bagaimana? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan engkau berkata-kata kotor setelah berihram itu. Jangan melakukan kefasikan, jangan bertengkar. Hanya bertengkar lagi ini. Dari kecil enggak kau mada aja belanjo je. Besok dia pergi lihat dari bawah, kau tak bawa dah nanti je. Ada orang lain kau bawa dan je. Ini pak, ya kan? Ayo cakap. Bu, indak takana kecil ketua. Kita sudah berpakaian iya. Ikut tak persoalan ketua kalau kami suami isteri macam. Aiko garam abi samba ndak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambiak mata surui kabareh nyotak namu dikato ka lontong alun jadi dikato nasi alah lambiak, ya kan? Jadi ibadah kita banyak sia-sia. Maka bekal yang pertama akan kita bawa haji itu adalah bekal takwa.
Nyo ada sesinam problem nanti mah Pak. Jadwal mobil yang tidak sesuai. Awaknya suruh pakai niram tanggal 8 tu ke pergi ke Arafah lah. Pakai niram lah sudah mandi je. Kalau awak pergi haji di mana mikat awak? Di hotel masing-masing saya. Kalau umrah dari Madinah di Birali. Ya kan? Turun Kusawaleh awak Pak. Kusawaleh turun hotel tu. Hotel hanya kunci dek, orang punya hotel kerana ada jamaah kan masuk beko. Lah jam mampe alun tibo joto lah. Coba bayangkan itu. Kalau kita tidak tabah, kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak tawakal, ya kan? Kalau kita tidak takwa, jam sabaleh turun, ya kan? Oto jam mampe lu nyuti boleh. Ini, ya kan? Semuanya itu takdir Allah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi asal ada kedongkolan cepat baca ya yang berhubungan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Ya kan? Para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang terhormat, saya doakan jamaah Masjid Raya Al-Ittihadul Ummah yang berangkat haji tahun ini. Pertama, sehat badan berangkat, sehat beribadah, dan bisa melakukan yang wajib, yang rukun, yang sunat, dan kembali ke tanah air memandang titel haji mabrur. Kenapa begitu? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Mudah-mudahan jamaah semuanya yang hadir ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Doa lo ambo yo. Ya Pak Bu, indak siko jak bertamu di Serugo bertamu juga nanti. Ya kan? Sebab itulah jadi lagu di orang Minang. Udah dan nanti dalam Serugo. Ya ada lagu tu. Itu. Kita nanti-nantian di Serugo nanti bertemu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada nan salah Pak, tu dari ambo sadonya. Nan bana itu hidayah Allah. Nan salah kalau kapa ambo bersalah, ambo minta maaf. Sebab kalau luku di pisau tangan berdarah 2-3 tawih panawa jo betadinnya sehat jo. Tapi luku di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun menggaga kerangkaiati di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dilipik dalam hari. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapasagi di luar lipik ndak berubah di dalam cair tiok ragi. Ko ada Pak tersinggung jo lidah ambo serupa kain nan cair tiok ragi itu dek muncul ambo nang kurang aja kok. Ambo mohon maaf ka jemaah sadonya. Lede ke maaf ambo tu salah ka Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ambo tutup jo pantun boleh? Di mana letak jalan kagugut dakek simpang padang luar, sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayahnya jania. Di mana cako pintu apa ka masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah de lapeh jo atinan suci jo muko nanya ni. Pulang lah. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.